kasih. Pasti mas gede mas. Dewa mas. Dewa mulu gua. Ya kira gendewa loh kayak yang kemarin juga kan tren juga gendewa loh. Bukan ini bang, ini malah Nana yang kita cari ini loh. Kebetulan kan kita sedang cari ini. Stop. Cuma tetap hati-hati. Kita nggak tahu. Fik ini mas, pasti mau ngembaliin itu loh mahkotanya. Dia kan nyuri dari raja itu loh. Loh kita yang udah berusaha apa namanya buka ini malah dia yang nyuri kan enak banget. Pasti kemarin tuh panglimanya tuh udah laporan nyerah mas. Ini fake. Panglima kemarin maksudnya? Panglima yang Sagumir itu kan laporan dia kan suran ini mbok nenek pakut ini mbok. Iya. Pasti dia udah lapor. Takut ini pasti lah. Cabut paksa aja aja mas ya. Bang, bukan haknya dia loh. Siapa enggak? Kalaupun memang bisa sih. Kita yang capek-capek. Tuan Ratu ini sekarang bang, bukan nenek. Makanya hati-hati, kita nggak boleh sembarangan. Tentunya sekarang udah menjadi ratu, mewujudkan diri di depan mata kita saja ini Janggal ya? janggal. Sokok aja langsung mas. Bisa-bisa sayangku kita sudah diincar atau apa pun kurang paham. Mas, intinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita paham Bang? Iya. Betul. Nenek itu feeling saya sih ini fit mau balikin bang. Hati-hati mas. Santernya susah dimarahin mas karena kalau kayak gini lagi ngomong-ngomong anak iman gak tahu mungkin negosiasi sampai mau saya nggak bisa dengar ini cuma makanya mas tawaran. Entah hal apa itu tawaran. tawaran bapak nyerah jelas buat nyerah mas Pak, ya mungkin Ya, mohon maaf ini saja. Nek atau Tuan Ratu, mohon maaf saya nggak tahu panggilannya itu sampai itu harus apa. Silakan kalian masuk ke salah satu teman saya. Apa yang mau sampean katakan biar gamblang dan jelas. Monggo saya persilakan. Saya bantu. mas kawan siapa dulu biar itu fit nggak kamu fit nggak fit aja. Oke. Apa pegang pak? Pegang. Hah? Itu loh. Apakah cengger ini tidak cerah dengan apa yang cengger alami beberapa waktu lalu? Melihat cengger tersiksa, sungguh Tuan Ratu tidak tega melihat. Tuan Ratu. Nenek atau Tuan Ratu? Tuan Ratu. Apakah Cengger tidak mengetahui atau pura-pura tidak mengetahui bahwa yang Cengger hadapi sekarang adalah Ratu, bukan lagi nenek-nenek yang kau hinakan sebelumnya. Terserah sampean, mau Ratu, mau temlik, mau apa terserah. Bersabarlah, Ger. Kenapa nadamu keras seperti itu? Kau yang mengirim panglimamu untuk menyerang kami. Nah, ngaku, Nek. Sagumir itu. Ngaku.
Sebenarnya tanpa Jengger tanyakan, ini saya sampaikan dengan itu. Memang saya yang memilihnya untuk menghadang perjalanan agar dirimu tidak lagi bersikeras untuk menghalangi apa yang saya inginkan. Terus kenapa malam hari ini kau tidak mengirimkan prajuritmu saja? Nampaknya pelajaran semacam itu terhadap Jengger kurang membuat Jengger menjadi cerah. Jadi saya putuskan untuk menghadapinya langsung. Nah, tim kasih loh. Agar Jengger ini segera sadar betapa berbahayanya berhadapan dengan saya. Intinya saya nggak memikirkan bahaya itu. Yang saya pikirkan, saya berhutang budi kepada Raja Arya Si Jakarta. Raksa Kandarjaya. dan Kandarjaya. Karena ulah saya yang ditipu oleh, saya harus berhutang kepada beliau. Icik, Nek. Saya harus mengembalikan itu secepat mungkin. Betul. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Bahkan Jengger ini siapa? Manusia. Hah? Iya, saya manusia. Sedangkan putra putraku yang sudah saya anggap seperti anak sendiri itu, Jagatraksa dan Kandarjaya tidak mampu lagi menemuiku. Terus tentunya kau hadir menghadang saya ada tujuan tertentu. Apa kau mau membunuh saya? Tentu saya tidak tega untuk melakukan itu. Saya mengingat jasa-jasamu. Bagaimana saya bisa menjadi raja? Itu karena jasamu manusia. Lebih tepatnya kebodohanmu. Dia kayak memiliki gitu loh. Terus kenapa? Karena kebodohanmu itu, mungkin saya memberikan hadiah untuk kalian. Tidak hanya dirimu, tapi kalian semua yang ada di sini. Banyak sebut, Mas. Yaitu sebuah jabatan di dalam kerajaanku. Kau mau ngasih jabatan kepada saya? Itu karena kebodohanmu. Itu karena kebodohan saya. Karena kau membantuku, bukankah itu tanda bodoh? Oh, karena Nggak usah saya sudah bodoh. membantumu dan saya dikasih jabatan olehmu, Mas. Iya, Iya loh. Itu sama saja kau membunuh saya. Betul, Mas. membunuh seperti apa? Saya tidak meminta kau bergabung ke dalam alamku. Saya akan memberikan apapun yang Jengger mau, asalkan Jengger menaati perintahku dan peraturan-peraturanku. Saya tidak akan mengecewakan Jengger atas permintaan Jengger. Apapun yang Jengger mau, akan saya turuti. Dah, saya nggak butuh hal-hal seperti itu. Apalagi kau yang menawarkan. Baiklah, mungkin bahasaku terlalu kasar menyebutmu bodoh, tetapi saya tidak menghilangkan jasamu luar biasa atas kemenanganku ini. Sudah, saya ngomong baik-baik kepadamu, Tuan Ratu Nenek Ruwing. Ruwing. Kau sudah tua. Kau tega merebut tahta itu dari anak yang kau rawat dari kecil. Merebut katamu. Seberapa lama kau menjadi raja? Sedangkan usiamu ini sudah ribuan tahun seperti itu. Sudah tua. Nanti kalau sampai kau lebur di pertengahan kepemimpinanmu, bagaimana nasib raja ini? Itu bukan urusanku lagi. Yang terpenting adalah janji. Janji dari Sengkolo Geni kepadaku. Bukankah yang saya dapatkan ini adalah hak untuk saya? Rumah yang Sengkolo Geni janjikan. Bila mana saya tidak mengambilnya, maka janji itu tidak akan pernah terpenuhi. Kau selalu ambisi dengan dendammu, sedangkan segala sesuatu kalau didasari dengan dendam, didasari dengan emosi,
itu yang akan kau dapatkan justru malah petaka untuk dirimu sendiri. Seolah-olah kau hidup lebih lama daripada aku sehingga kau bisa mengguruiku. Bukan masalah lama atau tidaknya di sini, tapi sebagai sesama umat, sesama ciptaannya, tidak ada salahnya saya mengingatkanmu. Nek, kau pikir kamu kebal, kau pikir kamu ini abadi. Kalian bisa membuktikannya jika kalian mau. Tetapi itu akan berbahaya untuk kalian. Dan saya ingatkan lagi, jika kalian berpikir saya ini makhluk yang buruk, makhluk yang jahat, maka kalian salah. Kejahatan yang saya lakukan tidak sebanding dengan penderitaan yang saya alami sebelum ini. Asal Jengger tahu, Jengger tidak mengenalku lebih lama daripada umur jago. Ya, memang benar. Jadi apa yang Jengger ketahui sehingga Jengger menganggap bahwa saya ini makhluk yang buruk dan makhluk yang jahat? Yang saya tahu, kau telah merebut paksa tahta itu dengan cara licikmu itu. Menggunakan hitam malam. Bahkan saya yang tujuannya hanya ingin menengahi peperangan Raja Antarjaya dan Jagadagsa, malah justru kau mempermainkan. Dimanfaatkan loh kita loh ya Mbah. Saya hanya melakukan sedikit keburukan asal Jengger tahu. Dibandingkan dengan apa yang saya alami dari dulu. Apa? Sebelum kerajaan Sengkologeni ini berdiri, siapa yang menjadi pondasi kerajaan ini? Kalau bukan suamiku Sorata. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di mana suamiku dibunuh oleh Raja Sengkologeni hanya demi tahta. Saya tidak berniat sedikit pun untuk membunuh Raja Sengkologeni karena dendam. Dan saya tidak berusaha untuk membunuh putra-putranya karena dendam. Bahkan saya menyayanginya. Jadi jika kau berpikir saya ini melakukan kejahatan yang luar biasa, itu salah. Karena penderitaan yang saya alami dan dendam yang saya curahkan tidak sebanding. Dan saya kuatkan lagi karena sebuah janji dari Raja Sengkologeni yang akan memberikan rumah sebesar rumah putra-putranya. Tetapi kenyataannya apa? Raja Sengkologeni melupakan itu. Bahkan Raja Sengkologeni tidak memberitahuan kepada putra-putranya. Dan Artopa yang mengetahui itu justru mengusirku. Seolah-olah saya ini bukan siapa-siapa di dalam kerajaan itu. Padahal kerajaan itu berdiri di atas pondasi suamiku. Suamimu telah lebur saat mendirikan kerajaan ini. Itu yang terjadi karena pengorbanan demi kerajaan yang Sengkologeni pimpin. Dan Raja Sengkologeni mengangkatku tidak pada posisi yang baik. Mengangkatku sebagai pengasuh anak-anaknya. Di mana rasa terima kasih dan penghargaan Raja Sengkologeni terhadapku? Saya mencoba ikhlas atas itu. Saya rawat putra-putranya dengan ikhlas hati dan tulus hati. Jika kalian sampai berpikir saya tidak menyayangi mereka, itu salah. Tunggu sebentar. Ya memang benar. Apa yang kau mau atau yang dijanjikan oleh Raja Sengkologeni, bahwasanya kau akan diberikan sebuah hari. Bahkan kau mengetahui kerajaan ini berdiri di atas pundak suamimu, Sorata. Itu yang terjadi. Nah, kau katakan tadi yang kau lakukan kejahatan yang kau lakukan tidak sebanding dari penderitaan yang kau alami tempo dulu, gitu.
sama sekali tidak sebanding. Jika saya mau, dengan saya membunuh putra-putranya, itu bisa saya katakan kalau diri saya ini jahat. Tetapi saya tidak melakukan itu. Saya hanya menagih janji apa yang Raja Sengkolokeni tawarkan kepada saya. Tidak mudah untuk membangun kerajaan, bahkan pengorbanan suamiku yang sama sekali tidak dipandang. Yang mereka tahu raja mereka hanyalah Sengkolokeni dan Sengkolokeni. Baik, bolehkah saya bertanya denganmu, Ratu? Saya sangat sopan terhadapmu. Saya manggil kamu jadi sebut Ratu. Apa yang ingin kau tanyakan? Kerajaan ini mengajarkan tentang hal kebaikan. Bahkan saya sudah tahu prasasti Andung Waris yang dituliskan oleh Sengkolokeni itu isinya apa. Apakah kamu yakin kerajaan ini akan berjaya, akan maju, akan tetap bertahan dengan kepemimpinanmu, sedangkan kau mengambil paksa tahta ini tidak ada sopan-sopannya sedikit pun? Kau yakin dengan kecerdasanmu itu? Apakah Sengkolokeni memberikan sopan santunnya terhadapku? Merubah prasasti Andung Waris adalah satu-satunya cara agar membalas ketidaksopanan Raja Sengkolokeni. Mungkin Raja Sengkolokeni tidak mengetahuinya, tidak merasakannya, kalau putra-putranya mengalami hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh suamiku, Surata. Dengan merubah prasasti itu, saya bisa memberikan penderitaan yang sama kepada putra-putranya, agar mereka bertarung satu sama lain, agar mereka sadar betapa pengorbanannya Surata untuk kerajaan Sengkolokeni. Dan saya pastikan kalian hanyalah segelintir manusia yang bisa ikut campur dengan urusanku. Karena kalian bersikeras dan keras kepala, maka saya hanya bisa memanfaatkan kebodohanmu. Bahkan setelah saya menulis prasasti Andung Waris bahwasanya manusia adalah bukan saudara kami, ternyata kalian masih berkeras untuk membuktikannya. Nah, nenek Ruwing yang saya kenal, kau mendapatkan itu semua dengan cara yang tidak baik. Kau mendapatkan itu semua dengan cara paksa. Betul? Tentu, itu yang saya lakukan. Satu-satunya cara. Tapi saya bisa memimpin kerajaan ini dengan baik. Mengambilnya saja, merebutnya saja kau dengan sudah tidak baik. Bagaimana dengan kepemimpinanmu nanti? Yang isinya nanti ya curi mencuri, bodoh membodohi. Bersetan dengan tenang itu. Loh, kamu sebagai raja tentang itu malah kau bilang setan. Harusnya menjadi tuan ratu itu tegas atas kepemimpinanmu. Sedangkan Raja Kandarjaya dan Jagadraksa saja sudah mengatakan ikhlas. Bahkan saya sudah bertemu dengan Raja Kandarjaya. Beliau mengatakan kepada saya tentang kekurangan yang kau miliki. Ya, saya akui, kau memang kebal, kau memang cerdik, kau memang pintar. Akan tetapi tidak dengan satu yang saya ketahui ini. Inilah, kalian masih memiliki kebodohan di dalam otak kalian. Yang namanya kekurangan, bagaimana caranya untuk ditutupi? Itu yang saya pegang. Mungkin kalian berpikir kekurangan harus dipamerkan. Tidak ada rumusnya bagiku. Terus maunya apa? Saya tanyakan lagi kepada kalian, ya. Dengan kalian mengancam nenek, Tuan Ratu, tentang kelemahannya, apakah itu tanda bahwa kalian ingin bertarung denganku? Justru kalian yang ingin
bertarung denganku dan ingin melawanku tanpa harus kalian tanya maunya apa. Susah loh ini loh. Dinego kan. Baiklah, jika kalian tidak ingin menerima tawaranku, pulanglah. Karena saya masih memaafkanmu. Udahlah, Nek. Segeralah bertobat, Nek. Tobat katamu. Nang, urusan kesuwen, Nang. Yang martasi. Urusan kesuwen. Ngomong karo ini kayak kie. Orang anak ujungnya. Pintar ketebus, pintar cangkeman tok. Ini saudaramu. Langsung pada Ada tuh, Yang. sikap. Ada dia. Tahu dulu kau menyakiti saudara saya. Kedatangannya tidak sopan pada dia sudah tua. Tapi apa yang dia lakukan tidak mengabaikan Tuhan. Katakan kepada saudaramu ini, berhati-hatilah denganku dan jagalah sopan santun terhadap Martaji. Kamu ini inginnya dihormati. Jangan kau mendapatkan tahta ini saja, kau menginjak-injak makhluk lain. urusan suara diri, Pak. Mas. Astagfirullah. Pancen ini terus. Astagfirullah. Martaji, Mas. Pedangku ngasih tuker, Nang. Astagfirullah. Patah, Mas. Ada nusuk di bagian. Kalian pikir saya tidak membenahi kekuranganku? Astagfirullah. Salah. Justru saya semakin kuat sebelum kalian kenal. Astagfirullah. Mas. Ini peot. Pedangku ngasih tugal kayak dia. Pancen atas banget, Nang. Iya, Yang. Silik apa sih kayak dia? Atas banget. Mas. Yang. Yang, hati-hati, Yang. Stop. Ini yang Ardoba lakukan kepadaku. Dan ini akan saya tunjukkan lagi kepada kalian. Stop atau tidak? Pulanglah atau kubunuh makhluk ini. Lepaskan atau tidak? Akan saya lepaskan. Akan saya perhatikan langkahmu. Jika kalian masih ingin melanjutkan atau masih ingin berurusan denganku, maka saya bunuh. Hitungan Setelah ketika kau belum lepas, Belum, Mas. saya cari kekurangan. Kasihan. Saya. tak perlu mengancam seperti itu, Ger. Kau sudah kuanggap seperti keluargamu sendiri. Pulanglah. Pulanglah atau tongkat ini akan mengenai dadamu dan kau akan bernasib sama seperti dia. Oh, nenek. Sini. Kamu tunjuk. Yang masuk siapa tadi, Mbak? Martaji. Hah? Yang Martaji? Gimana, Mbak? Astagfirullah, Mas. Sini, Mas. Banting, Mas. Banting. Mas. Astagfirullah. Wan, mas. Apa naik? Aduh.